Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang padamu saat ini. Kami menyadari kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Dan firman-Mu menjadi penolong kami untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan yang seturut dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Mari berbicaralah melalui renungan firman-Mu saat ini. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus urapi kami. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, tidak ada janji yang tidak Tuhan tepati. 1 Raja-Raja 8 ayat 20 menulis, "Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel." Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan di dunia ini ada begitu banyak orang yang suka berjanji, tapi sangat jarang orang bisa menepati apa yang dijanjikannya. Janji yang tidak ditepati atau diingkari pasti akan menimbulkan rasa kecewa. Seorang gadis kecewa terhadap kekasihnya karena janji untuk dinikahi ternyata hanyalah janji palsu. Ini adalah salah satu contoh kekecewaan karena tidak menepati janji. Bukan hal yang mengejutkan lagi bila manusia mudah sekali mengingkari apa yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berharap kepada manusia, karena manusia memiliki banyak keterbatasan dan mudah sekali berubah. Firman-Nya berkata, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap?" Yesaya 2 ayat 22 menulis. Sampai hari ini, sadar atau tidak, kita seringkali berharap dan terlena dengan janji-janji orang yang kita percaya dapat menolong. Mungkin saja orang tersebut adalah orang kaya, teman dekat, saudara, atau orang yang berpangkat sekalipun. Berhentilah berharap kepada manusia dan mengandalkannya sebelum kita mengalami kekecewaan. Firman-Nya menulis, "Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan." Yesaya 31 ayat 1 menulis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah bila saat ini kita mengalami kekecewaan karena janji-janji manusia. Terkadang hal ini Tuhan izinkan memberi pelajaran berharga kepada kita, dan supaya mata rohani kita terbuka bahwa menaruh pengharapan kepada manusia hanyalah akan berujung kepada kekecewaan. Berharaplah hanya kepada Tuhan dan andalkan Dia saja dalam segala hal, sebab Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Apa yang Tuhan janjikan pasti Ia akan tepati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada janjinya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 10 menulis, "Mari kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus berharap kepada janji-janjinya, kita terus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, maka kita akan melihat mujizatnya nyata dalam hidup kita." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau berkata, kami mau percaya hanya kepada Tuhan, mengandalkan hanya Tuhan saja, dan belajar untuk tidak mengandalkan manusia. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam hari lepas hari kami mengandalkan hanya Tuhan saja. Berkati para pendengar yang sudah mendengar firman Tuhan saat ini. Mampukan mereka untuk mereka berjalan di dalam kebenaran firman-Mu.
dan segala yang mereka hadapi, Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami melimpah sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.